sebenarnya ini sangat miris sekali. Kejanggalannya itu apa? Untuk minimal 2 alat bukti sesuai dengan 184 KUHP tidak terpenuhi. Apalagi auditor ya itu diduga sangat kuat itu adalah cacat hukum. Ya, dan bahkan saudari terdakwa ini kerja 2018 pertengahan, tapi yang diaudit itu adalah akhir 2019. Jadi hutang yang sudah ada sebesar kurang lebih 850 juta tidak diperhitungkan, tiba-tiba 2019 diaudit biar apa? Cocokologi, itu namanya cocokologi. Dicocok-cocokkan gimana caranya terdakwa ini dipersalahkan. Itulah kejanggalannya. Selain kejanggalan secara legal standing perusahaan ini bukan berarti kita mempertanyakan PT-nya ya, tapi kita lebih mempertanyakan sistemnya. Di dalam perusahaan PT harus ada peraturan perusahaan PP, harus ada juklak-juknis, harus ada SOP selanjutnya, yang mana ini kita menduga pemilik perusahaan hanya ongkang-ongkang kaki, hanya mendapatkan keuntungan tapi tidak mau tahu yang namanya pengeluaran. Nah, ini itu kejanggalannya. Upaya-upaya hukum selanjutnya mungkin yang diperlukan untuk hal ini. Oke, upaya yang kami lakukan sebenarnya kami mengikuti proses ini, bagaimanapun kami membuktikan kebenaran material. Dan kami memfaktakan semua bahwa apa yang terjadi disajikan di ruang sidang adalah kami akan jawab nanti di pledoi. Dan setelah pledoi, sebelumnya pun kami sudah melakukan pengaduan pajak, yang mana ini diduga keras adanya penyelewengan pajak. Kenapa? Karena perputaran keuangan tidak boleh digunakan untuk rekening pribadi dan organ perusahaan mengizinkan. Ini menjadi pertanyaan. Berarti ada di sini dugaan penyelewengan pajak. Itu. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri. Ini antara hutang dan piutang. Ternyata setelah kami audit, ini bukan seperti yang dituduhkan yang rugi 2 miliar sekian. Setelah kita audit, ternyata perusahaan PT TJR inilah yang memiliki hutang kepada suami sah dari terdakwa. Yang ada nanti kamilah yang akan membuat laporan polisi, kamilah yang akan membuat gugatan atas perbuatan melawan hukum yang mana dikuasai uang itu oleh saudara ya. Saudara yang melapor dalam perkara ini, yang mana jabatannya adalah sebagai direktur. Jadi kami tidak akan tinggal diam. Tunggu tanggal mainnya dari kami. Harapan dari kuasa hukum atas persidangan hari ini? Harapan kami yakin bahwa hakim akan menilai dengan secara objektif. Ya, menurut hukum apa yang terjadi saat ini dan difaktakan juga oleh keterangan terdakwa dengan bukti yang sudah kami sajikan 19 ya. Ada 19 bukti surat yang kami sajikan, termasuk video dan semuanya, dan juga para ahli yang kami hadirkan sebenarnya sudah mematahkan apa yang diargumentasikan oleh pelapor. Ini sebenarnya kenapa kami percaya diri, bagaimanapun harus sebagai catatan, ini dilapor 2022, sekarang tahun 2025. Berarti ini menjadi pertanyaan, inilah disebut dengan kriminalisasi atau mengkriminalkan seseorang, memaksakan kehendak untuk mewujudkan keinginannya tanpa melihat kaidah-kaidah hukum. Dan kami yakin bahwa apa yang dilihat apa yang terjadi di pengadilan ini, hakim akan adil untuk memutus saudari terdakwa. Apakah bisa dikatakan klien abang ini dikorbankan dalam hal ini? Betul, jadi begini. Kenapa kami berani mengatakan bahwa ini dikorbankan ya? Yang kami lihat ini adalah peristiwa hukum. Ya, peristiwa hukum ada sebab, ada akibat. Penyebabnya itu siapa? Sebenarnya penyebabnya itu adalah organ perusahaan yang mana direksi lah yang bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan undang-undang PT, bahwa dia mengetahui ada namanya smart TC, ya, bahwa sebenarnya dia mengetahui tapi melakukan seakan-akan mengumpulkan terlebih dahulu, baru nanti menyerang seakan-akan udah ada angka sekian, gitu. Jadi abang mantap ini. Kami percaya, kami yakin menurut hukum harusnya adalah diputus bebas dan pelapor harus memohon maaf dan memperbaiki citra dari terdakwa. Terima kasih bang.